Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menerima penghargaan dari World Customs Organization atau Organisasi Bea dan Cukai Dunia atas upayanya dalam pemberantasan narkoba. Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap jaringan produsen film porno yang melibatkan anak di bawah umur. Dari hasil pengungkapan, polisi menangkap 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo resmikan instruksi di jalan daerah di Sulawesi Utara. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur jalan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 26 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar jaringan produksi film pornografi anak. Pengungkapan dilakukan bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat. Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap jaringan produsen film porno yang melibatkan anak di bawah umur. Dari hasil pengungkapan, polisi menangkap 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald Freddy Christian Sipayung mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan salah satu pelaku berinisial HS. HS diketahui berperan sebagai pencari korban anak untuk dilibatkan dalam pembuatan film porno. Hasil produksi konten porno anak kemudian diperjualbelikan melalui media sosial Telegram. Jadi memang seperti yang kita sampaikan tadi, informasi ini adalah hasil kerjasama dengan Satuan Tugas Kekerasan Seksual yang di Amerika yang memberikan informasi kepada kita. Jadi informasi itu kita terima di bulan Agustus 2023, maka kejadian dan peristiwa untuk merekam, menghubungi, berkomunikasi, dan mempergunakan anak sebagai objek untuk kekerasan seksual itu terjadi sebelumnya. Dan kita yakini bahwa proses itu sudah lama terjadi, tetapi terungkapnya mulai dari 2023. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasat bahwa ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan handphone, dan itu bisa saja kapan terjadi dan tidak perlu memerlukan keahlian, sehingga memang kita yakini bahwa proses untuk menghasilkan memproduksi konten yang berbau pornografi ini sudah lebih dari setahun dilakukan oleh si pelaku ini. Pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur diamankan oleh Polsek Kepala Madan Polres Buru Selatan Polda Maluku. Pelaku melakukan tindak asusila di rumah korban saat rumah dalam keadaan sepi. Polsek Kepala Madan Polres Buru Selatan Polda Maluku mengamankan pelaku kasus asusila yang terjadi di Desa Balabala, Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan, Maluku. Korban asusila masih di bawah umur. Adapun kronologis dari peristiwa tersebut, korban sebelumnya merasa gelisah dengan kondisinya yang sudah 4 hari belum mendapat menstruasi dan memberitahukan kepada ayah angkat korban bahwa telah disetubuhi oleh pelaku sebanyak 6 kali di rumah korban. Setelah itu, keluarga melaporkan ke Polsek Kepala Madan dan pelaku berhasil diamankan. Terkait dengan
masalah persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dalam proses penyidikan ini telah ditemukan 2 alat bukti sehingga kasus tersebut telah kami tingkatkan dari penyelidikan statusnya menjadi penyidikan. Terlapor sudah kami tahan, sudah kami tetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polsek Rutan Kepulauan selama 20 hari. Atas tindakan yang dilakukannya, tersangka dikenai pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Buru Selatan Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat melakukan konferensi pers penangkapan 3 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jalan Duri Selatan, Jakarta Pusat. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Muhammad Syahdudi dan dihadiri oleh Wakapolres, Kapolsek Tambora dan beberapa instansi terkait. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, melakukan konferensi pers penangkapan 3 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jalan Duri Selatan, Jakarta Barat. Konferensi pers dihadiri Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Sarli Solu, Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ketua LPAI, dan beberapa instansi terkait. Kapolres Metro Jakarta Barat mengungkapkan, 3 orang pelaku memiliki perannya masing-masing. Pelaku pertama atas nama T merupakan ibu kandung bayi, EM pelaku utama, dan AN yang merupakan suami siri dari EM. Awal mula kasus ini terbongkar saat tersangka T membuat laporan kepolisian ke Polsek Tambora untuk melaporkan EM dengan tuduhan penculikan bayi. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, belakangan polisi baru mengetahui bahwa tersangka T adalah pelaku TPPO terhadap anaknya sendiri. Tersangka T telah menjual anaknya sendiri kepada EM dengan imbalan sebesar 4 juta rupiah, namun baru dibayarkan sebesar 1,5 juta rupiah oleh EM. Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan bahwa motif penjualan bayi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keterangan penyidik yang melakukan proses penyidikan kasus ini, profil daripada orang-orang yang menyerahkan bayi menurut keterangan daripada si tersangka EM ini adalah berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga memang penyerahan uang yang diserahkan saudari M terhadap kepada para orang tuanya ini semata-mata karena memang kebutuhan ekonomi. Setelah melakukan pemeriksaan lebih dalam, polisi menemukan fakta bahwa tersangka M telah melakukan tindak kejahatan TPPO sebanyak 5 kali dan bayi-bayi tersebut disimpan di rumah orang tua EM. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana selama 10 tahun. Dari Jakarta Barat, Jelang Baskara, Christian Hendra, Sarifudin melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah menggelar upacara pembukaan latihan tim patroli reaksi cepat dan pembaretan Bintara Remaja Sat Samapta Polresta Banyumas tahun 2024 Senin pagi. Bertempat di lapangan apel Polresta Banyumas, kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolresta Banyumas dan dihadiri oleh Komandan Brimopd, Pelopor, PJU Polresta Banyumas, Kapolsek Jajaran, Kanit Samapta Polsek Jajaran, dan personil Polresta Banyumas. Dalam pelaksanaannya, pelatihan yang diberikan meliputi pendirian tenda, penggunaan laras licin, bela diri praktis, kales teknik, PHH, PBBB, retake, PBB, VIP Protection, penggeledahan dan penggerebekan, safety riding, SAR air, SAR darat, KUHP dan KUHAP, perundangan lain dan long march.
Wakapolresta Banyumas AKBP Hendri Yulianto dalam membacakan amanat Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu mengatakan bahwa Polresta Banyumas mencetak kembali anggota PRC dengan pelatihan khusus oleh Batalion D Satbrimobda Polda Jateng. Di samping itu juga sebagai sarana pelatihan, kegiatan ini juga sebagai upaya peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman serta gangguan keamanan, sekaligus sebagai bentuk loyalitas terhadap Polri dan NKRI. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima penghargaan dari World Customs Organization atau Organisasi Bea dan Cukai Dunia atas upayanya dalam pemberantasan narkoba. Penghargaan ini diberikan atas rekomendasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kerjasama dan sumbangsih Polri dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Brigjen Pol Mukti Juharsa selaku Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diterima. Ia pun mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara Polri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, Direktur Interdiksi Narkotika DJBC Syarif Hidayat mengatakan bahwa Polri merupakan mitra yang luar biasa sehingga membuat penegakan hukum narkotika berjalan dengan sangat baik. Ia berharap kerjasama yang baik ini dapat terus terjaga dan ditingkatkan di masa depan. Sebagai informasi, Ditipid Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penindakan dan pengungkapan 554 kasus narkotika dengan barang bukti 2,94 ton narkotika dan 30.000 batang tanaman ganja. Penindakan ini berpotensi menyelamatkan keuangan negara sebesar 10,79 triliun dari biaya rehabilitasi. Dan pemirsa, Polresta Barelang memeriksa petugas pengamanan TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bersama Wakapolresta Barelang turut serta Kasidokes Polresta Barelang yang memantau kondisi kesehatan para petugas KPPS dengan melakukan pengecekan tensi dan pemberian vitamin kepada mereka. Wakapolresta Barelang AKBP Syafruddin Smedang Sakti melakukan pengecekan petugas pengamanan TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan di 8 TPS Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengamanan pemungutan suara lanjutan di 8 TPS di Kota Batam, setiap TPS-nya dijaga oleh setidaknya 4 personel anggota Polresta Barelang. Di sela-sela pengecekan, Wakapolresta Barelang kembali mengingatkan kepada seluruh personel Polresta Barelang untuk terus menjaga netralitas Polri, serta selalu siap siaga dalam melakukan penjagaan untuk memastikan pemungutan suara lanjutan berjalan aman dan lancar. Ikut juga dalam rombongan tim Wakapolresta Barelang, Kasidokes Polresta Barelang AKP Priyo Sambodo, yang memantau kondisi kesehatan para personel Polresta Barelang serta petugas KPPS dengan melakukan pengecekan tensi dan pemberian vitamin kepada mereka. Sementara itu, di tempat terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Batam untuk bersama-sama menciptakan situasi Kamtipmas yang aman. Saat ini, hasil pencoblosan surat suara pemilu lanjutan sudah berada di gudang PPK Kecamatan Lubuk Baja dan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan berjalan aman, tertib, dan lancar. Situasi alhamdulillah secara umum aman, terkendali, kondusif. Situasi Kamtipmas dan juga situasi wilayah, termasuk juga yang melaksanakan pengamanan di 12 PPK yang ada di Kota Batam, alhamdulillah sampai saat ini berjalan aman. Mudah-mudahan selanjutnya juga kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas ini dengan baik dan kondusif. Terima kasih Pak. Lalu untuk personilnya berapa yang diturunkan? Personil, jadi untuk setiap TPS ada 4 personil. Ya, kita untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas yang ada, jadi kita sesuaikan 4 personil keamanan.
Dari Humas Polresta Barelang, Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, presisi utama akan segera kembali.